damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin, haleluya. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, dalam Yohanes 14 ayat 27 demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun bersama kita. Walau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin.
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami butuh kebenaran datang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sucikan Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kekurangan kami. Kuasailah hidup kami Bapa. Roh Kudus akan tuntun hidup kami, supaya kami tetap semangat maju. Roh kami menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan, hidup di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Roh Kuduskan tolong kami, Roh Kuduskan pimpin hidup kami. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi tanggal 20 April 2022. Ini karena anugerah Tuhan. Sungguh kalau saya bisa bersemangat bersama Bapak Ibu, tidak pernah bosan, tidak jenuh, dipelihara Tuhan senantiasa saya membuktikan bahwa Yesus sumber segala-galanya. Dia hidup, saudara. Yesus hidup. Jesus is real. Jangan kalah dengan segala kelemahan kita. Jangan mau dikalahkan dengan kuasa kedagingan iblis itu. Tapi kita berani mengalahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia sumber kekuatan, sumber damai, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Itu datang dari Yesus. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan kemana gelisah. Kita punya Yesus yang ajaib. Dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Di dalam Dia ada kehidupan, di dalam Dia ada segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Tiap pagi kita baca firman Tuhan perjanjian lama. Kehidupan lama kita buang, nanti malam kita ganti dengan perjanjian baru, kehidupan baru.
Karena kehidupan kita di dunia ini ada baru lama, saudara. Seperti kemarin gitu kehidupan yang lama. Tapi saat ini kehidupan yang baru, kita melangkah di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan nanti kalau kita ada masuk dalam kerajaan surga, sudah tidak ada bumi yang lama, langit yang lama. Dalam Wahyu 21 tidak ada kehidupan yang lama di dalam Kristus. Kalau nanti di surga, ya sudah tidak lama. Sudah tidak ada lagi kehidupan yang lama. Karena kehidupan yang baru up to date terus bersama Yesus. Karena Yesus sumber segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita baca 1 Raja pasal 20 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu, mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segala perhati itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan kululuskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakan kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menyebut segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang baru menyandangkan pedang, jangan memegahkan diri seperti orang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda dan pengiring kepala-kepala daerah. Tanyalah pula, siapakah yang akan mau mulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu, ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka ia menghitung jumlah rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai masuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda mengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya dan mereka memberitahukan kepadanya, demikian ada orang-orang maju penyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka dari dalam kota, yaitu orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara orang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang di hadapannya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad Raja Aram dapat melumpuhkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatang kekalahan yang besar kepada orang Aram.
Ayat 22 terakhir. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkan hatimu, pertimbangkan dan pikirkan apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, dan yang taat kepada firman Tuhan. Sebab kita lo cinta, setia, dan taat kepada firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Kau melakukan firman Tuhan, ada kehidupan, dan Tuhan akan bersama kita. Lihat di sini. Kalau kita perhatikan di sini, saya mau sampaikan, orang kalau bersama dengan Tuhan ada pembelaan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti dalam Yohanes 15 ayat 5. Di dalam dunia ini penuh tantangan, penuh peperangan, saudara. Raja bangsa Israel, Raja Ahab menghadapi tantangan peperangan dari Raja Aram Ben-Hadad. Kalau kita baca di sini, aduh saudara, seenaknya Raja Ben-Hadad, Raja Aram ngomong kepada Raja Ahab bangsa Israel, emasmu dan perakmu adalah milikku. Juga istri-istri anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Aduh, saudara, coba bayangkan saudara. Saudara renungkan, kalau ada seseorang bicara kepada saudara semua. Ya, ada orang ngomong kepada bapak ibu saudara. Ya, kepada saya misalnya. Wah, istrimu, anak-anakmu, barang-barangmu, itu milikku semuanya itu. Aduh saudara, gimana? Berarti itu seperti Tuhan dong. Kalau Tuhan yang ngomong benar. Istri anak kita termasuk diri kita semua adalah milik Tuhan. Tapi bukan milik iblis saudara. Tapi kalau orang datang seperti ini, bayangkan saudara, apa menjadi perasaan Raja Ahab, apa menjadi perasaan kita kalau semua adalah dikatakan istrimu cantik-cantik, anakmu cantik-cantik, semua itu adalah milik emas perak. Berarti kita nih apa termasuk diri kita dimiliki dia? Nggak bisa ini ya, kalau ini cerita seperti itu. Maka dikatakan Raja Ahab susah dia berkata kepada tua-tua. Langsung orang tua-tua, kata tua dia 8, kata tua semua tua dan sekeperat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Para Raja Ahab itu mau memberikan itu. Seperti ayat 7 dikatakan, lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu, camkan orang yang mengiyakan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, minta istriku, anakku mas, dan aku tidak menolak memberi. Jadi Raja Ahab itu tidak menolak, mau dikasih saudara, karena dia takut, karena dia bersama apa? Raja Ahab itu begitu pesan, dia bersama dengan tentara, bersama dengan 32 orang raja bersama dia. Jadi mau dikeroyok saudara. Tetapi untung besar kita punya Yesus. Tuhan tuh baik. Tiba-tiba kalau kita lihat ayat 13, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada para nabi-nabinya Tuhan, hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yang diutus sama Tuhan, yaitu beginilah firman Tuhan di ayat 13. Sudah kau lihat semuanya orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Ini di sini Tuhan. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita andalkan sama Tuhan, maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berperang ganti kita. Seperti di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11. Paulus kata, hidup ini penuh tantangan saudara. Hidup ini penuh dengan pergumulan hidup. Tapi kalau itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Supaya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka keluar firman Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 demikian firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan kan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja, dan Tuhan kirim pemuda-pemuda. Jumlahnya berapa tuh? 230. Coba kita 232 orang, banyaknya 232. Kalau di jumlah apa saudara? 232 jumlahnya 7. 2 tambah 3 tambah 2 7 itu angka sempurna, angkanya Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kesempurnaan penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai kita. Kalau sudah menyertai kita, lari semua saudara. Di ayat 20, lalu mereka masing-masing membunuh lawan di hadapinya, sehingga orang Arab itu melarikan diri dan kejar orang Israel. Ben-Hadad Rajam, semua luputkan dia, lari semua kalah saudara, karena bersama dengan Tuhan. Waktu mari senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kuatkan hati kita seperti ayat 22. Baiklah, kuatkan hatimu, pertimbangkan dan pikirkan apa yang harus kau. Artinya, kuatkan hati kita, andalkan Tuhan. Kita berpikir, yaitu apa? Pikiran kita ke atas. Itu andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, perkara besar akan terjadi. Seperti tadi, dalam Keluaran 14 ayat 14.
Tuhan akan berperang ganti kita, dan kamu diam saja. Tuhan akan melakukan perkara menjawab. Lihat terbukti. Lalu tiba-tiba datanglah nabi Tuhan, dikirim sama Tuhan 232 orang pemuda yang mengalahkan semua. 2 tambah 3 2, artinya angkanya Tuhan sempurna. Kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, karena Yesusku dahsyat dan ajaib. Oleh itu percaya kepada Tuhan, kuatkan hati kita, andalkan Tuhan. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Hanya di dalam Dia ada damai sejahtera, dan Tuhan memberkati kita semua. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Bersama Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Haleluya. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus juru selamatku. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Percaya kepada Yesus, Dia sanggup melakukan perkara yang besar, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa, andalkan Yesus, berserah total kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman, Tuhan berperang ganti kamu, dan Tuhan kirim 232, angka 7, angka sempurna, karena Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan? Tidak ada, karena Dia Yesus, Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.